Sabdo Palon adalah sosok misterius yang sering dikaitkan dengan ramalan masa depan Indonesia. Sosoknya sering disangkut pautkan dengan bencana alam, seperti letusan Gunung Merapi maupun bencana alam lain yang melanda di Indonesia. Fenomena alam tersebut dikenal masyarakat Jawa dengan frasa Sabdo Palon Nagih Janji. Hal ini terjadi karena sosoknya yang diyakini sebagai penasihat spiritual Raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya. Keduanya kemudian moksa meninggalkan tanah Jawa. Konon Prabu Brawijaya moksa di Gunung Lawu. Sementara sosok Sabdo Palon disebut-sebut menghilang di Gunung Tidar. Lantas, mengapa pagebluk yang terjadi di Indonesia dikaitkan dengan sosok penasihat Prabu Brawijaya dan Sabdo Palon tersebut? Mari, simak ulasan selengkapnya, hanya di Radius Terkini. Dalam serat Jangka Jayabaya menyebutkan, salah satu syair yang memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa, terhitung setelah 500 tahun keruntuhan kerajaan Majapahit. Bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabdo Palon Nagih Janji. Pada kala itu, Prabu Brawijaya lebih memilih untuk memeluk agama Islam yang dibawa para wali songo, dan mengabaikan perintah Sabdo Palon yang kala itu menjadi penasihat Prabu Brawijaya. Melihat hal itu, Sabdo Palon murka dan bersumpah akan datang kembali. Adapun isi ramalan atau sumpah dari Sabdo Palon itu adalah, Pepestin Henuso tekan janji, yen wes jangkep 500 warso, kepetung zaman Islame, musno bali marang ingsun, gami budi madep sawiji. Artinya, takdir Nusa sampai kepada janji, jika sudah genap 500 tahun, terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku, agama budi berdiri menjadi satu. Dalam buku Sejarah Kelam Majapahit menjelaskan, Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali. Dia bersumpah kembali ke tanah Jawa pada 500 tahun lagi tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama Islam tidak lagi dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Para pemeluk Islam sudah tidak takut lagi dengan Tuhannya. Oleh sebab itu dia meramalkan agama Islam akan hancur dan akan digantikan agama Budi. Jika dihitung sejak keruntuhan kerajaan Majapahit runtuh pada 1478, maka Sabdo Palon diperkirakan kembali pada abad ke-20. Dia bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Secara hakikat nama Sabdo Palon Noyo Genggong adalah simbol dua satuan yang menyatu, yaitu Hindu dan Buddha. Di dalam Islam dua satuan ini dilambangkan dengan dua kalimat syahadat. Di Bali hal ini dilambangkan dengan Satkahyangan Jagat. Artinya dalam kejadian ini 8 kekuatan dewa-dewa menyatu, menyambut dan menghantarkan Sang Hyang Ismoyo, Sabdo Palon, untuk turun ke bumi. Di dalam Kauru Jawa, Sang Hyang Ismoyo adalah sosok dewa yang dihormati oleh seluruh dewa-dewa. Dan Gunung Merapi di sini melambangkan hakikat tempat atau sarana menitisnya dewa ke bumi. Hal ini berhubungan dengan ramalan Sabdo Palon tentang tanah Jawa. Sang Prabu Brawijaya mengadakan pertemuan dengan Sunan Kalijaga didampingi oleh punakawannya yang bernama Sabda Palon Naya Genggong. Mereka berbicara. Sabdo Palon mengatakan, kelak waktunya paling sengsara di Nusantara ada di tanah Jawa. Karena rusaknya moral manusia. Hukum agama sudah tidak ditakuti lagi oleh para manusia. Orang Jawa sudah hilang Jawanya.
Sabdo Palon adalah penjelmaan Semar, yang dikenal sebagai Mahaguru di Tanah Jawa, atau Danyang Gaib penguasa Tanah Jawa. Dia adalah titisan dewa dari Kayangan yang turun ke bumi menjadi Punokawan. Dia bertugas menjadi pamomong raja dan pengayom kawula. Ada pula dalam serat Prabu Jayabaya yang menceritakan tentang perjanjian antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir, dalam peranannya membangun peradaban agama Islam di Tanah Jawa. Di dalam serat Prabu Jayabaya mengungkapkan, dalam perjanjian itu, Sabdo Palon memberikan syarat-syarat kepada Syekh Subakir dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Isi syarat-syarat tersebut adalah: yang pertama, dalam menyebarkan agama Islam jangan ada paksaan. Yang kedua, ketika membuat masjid buatlah dari luar tampak cakra, seperti tempat sembahyang orang Hindu dan Buddha. Yang ketiga, jika ingin mendirikan kerajaan Islam, maka ratu pertamanya harus dari anak campuran dua agama, Islam dengan Hindu atau Buddha. Contohnya jika ayahnya Islam maka ibunya harus Hindu atau Buddha. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang keempat, orang Jawa jangan dijadikan orang Arab atau Persia. Artinya, orang Jawa boleh memeluk agama Islam akan tetapi jangan sampai lupa adat istiadatnya sebagai orang Jawa yang punya budi pekerti luhur. Sosok Sabdo Palon ini memiliki kedidikdayaan atau kesaktian luar biasa untuk memerintah seluruh makhluk halus di Tanah Jawa. Berdasarkan kisah tersebut, sosoknya pun dianggap sebagai makhluk gaib yang melindungi raja-raja di Tanah Jawa sejak 525 tahun sebelum Masehi.